Teman-teman, insya Allah ya kita mau praktekkan bagaimana cara kita tanam anggur dari bibit awal, lalu pembentukan, pemupukan, pemangkasan buah-buahan, dan sampai berbuah seperti ini kurang lebih ya. Dan nanti insya Allah setelah berbuah diapain lagi, nanti kita akan coba bagikan video ini. Oke teman-teman, ikuti terus ya bersama karyawan nganggur. Ini udah membesar tuh, udah ngimbang, yang tadinya kecil. Nggak usah khawatir, nggak usah kita pelihara tunas ini dipanjangin, nggak usah buang energi. Nah, terus tunas air bagaimana yang ada di tersier ini? Nah, ini kita lihat nih, dari 5 ke bawah udah kita bersihkan, ya Kang. Yang di sini masih ada tuh, bahkan masih ada 1, 2 ruas ya. Ini udah keluar tunas lagi Kang. Kita ya? rapikan lagi. Gitu. Dua daun gitu ya. Betul. Karena juga kita kan nggak pakai naungan teman-teman, jadi harus dijaga jangan sampai bat-bat yang mau calon pembuahan nanti pecah sebelum waktunya. Pupuknya berapa pekan sekali, 2 minggu sekali kalau masa pertumbuhan dari awal tanam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karyawan Nganggur ya teman-teman. Kali ini kita akan praktekkan mereview gimana caranya dari mulai bibit media tanam sampai panen, dan kali ini sampai ngulang lagi panen lagi, ngulang lagi panen lagi. Itu anggur itu seperti apa ya, langsung gas ya, jangan lupa subscribe. Nah ini teman-teman, kita cari bibitnya dulu. Ini ada Cherry Crystal, tapi seperti yang kita mau tanam ini ada Ilaria teman-teman. Kebetulan Ilaria butuh 1 lagi. Terus kok pendek ini ya nggak apa-apa teman-teman, faktor kita bukan masalah tinggi ya, tinggi juga bagus, cuma paling penting itu kita lihat akar teman-teman nih ya, akar. Dan ini model sambung pucuk ya, batang kecil ya, ini yang kita suka ya, begini ya, seginilah kurang lebih ya. Ini pun sama kondisi, biarpun panjang pendeknya beda tapi sama-sama udah siap tanam insya Allah. Cirinya apa nih, daun sehat ya, hijau ya. Nah ini putih-putih ini debu sama habis semprot-semprot kemarin fungisida ya. Nah ini akarnya ini kekar teman-teman, dan ini kenapa pendek, habis kita potong untuk nanti kita pecahkan bat dari sini ya. Nanti insya Allah biasanya bat susulan jauh lebih besar, bat susulan, tunas susulan lanjutannya ya. Oke, ini kita akan tanam Ilaria, namanya kita butuh tanam Ilaria. Jadi biarpun pendek insya Allah nggak masalah, karena patokannya akar sudah alhamdulillah udah sehat teman-teman. Nah ini media pot planter ya. Teman-teman bisa tanam di pot atau planter bag ya, atau di tanah langsung pun bisa gitu. Cuman kali ini kita akan prakteknya di planter bag. Kurang lebih sama ya, planter bag sama pot lah ya, intinya di wadah ya. Dan ini media sudah ready tanam teman-teman, tuh ciri-cirinya ya. Ini udah sangat siap ya. Kalau gini insya Allah ini udah nggak ada kohe-kohe panas, apalagi kita juga memang nggak pakai kohe teman-teman ya gitu. Kalau mau pakai kohe monggo, tapi hati-hati, pastikan kohe kita sudah adem ya, adem dalam arti bukan bekas kepanasan lalu adem, tapi adem bebas dari zat atau gas yang ada. Itu gas amoniak ya, yang panas dia kalau masih ada. Nah, kita harus bersihkan dulu dengan cara difermentasi atau didiamkan yang lama, dibasah-basahin, disiram-siram, lama-lama dia akan adem. Ademnya itu salah satunya tumbuh akar gini ya, salah satu rumput ya. Betul. Jadi teman-teman kalau memang mau buru-buru tanam tanpa khawatir kohe, ya udah jangan pakai kohe dulu. Yang penting tanah sama sekam aja cukup teman-teman. Itu paling standar. Cuma yang paling penting lagi ya perbandingan sekam antara tanahnya. Jangan sampai terlalu padat, juga jangan sampai nggak ada tanah. Kalau kita biasanya tuh tanahnya 1, sekamnya 6. Misalkan 6 itu ya 3 bagiannya, 1 tanah bagian, 6 bagian sekam, 3-nya sekam mentah, 3-nya sekam bakar. Atau terserah teman-teman mau berapa perbandingan antara sekam bakar sama sekam mentahnya. Kalau kita biasanya kurang lebihnya setengah-setengah lah gitu. Terus apa lagi Kang? Lanjut tanam. Ya lanjut teman-teman ya, kita akan tanam aja nih kurang lebih seperti ini. Setelah media siap pakai, kita bisa langsung tanam. Tapi ini salah satu ciri ya, kalau sudah siap pakai dan udah didiamkan lama nih, tumbuh begini. Nah, cirinya gini nih teman-teman, kalau udah bagus ya media ya.
Nih, kita kepel nih sekencang-kencangnya media. Nah, pecah ya. Nggak ada gumpal. Berarti tanah sudah pas lah. Itu menurut perkiraan kita. Ini yang paling pas lah. Mungkin teman-teman yang lain punya versi yang berbeda. Monggo. Tapi menurut kita seperti ini teman-teman. Ini Poros bukan berarti ya Kang ya. Poros. Bukan berarti nggak ada tanah. Ya, Ini ya. tanahnya ada, cuman itu tadi. Cuman 1/6-nya. Gitu. Kurang lebih. Ya, tuh. Kalau masih kebanyakan tanah, kita gini. Ini masih kayak bola. Gumpal. Berat ya. Ya. Jadi Ini, kalau masih berat gini nanti akar susah nyebar, dan ketika kita siram air lama menggenang bisa jadi ya ada akar tumbuh, ada akar mati, busuk gitu kan. Jadi ya stuck tumbuhnya gitu. Oke. Bismillah, kita langsung tanam aja kan. Ya, ini biarpun kecil-kecil, Kita lihat. insya Allah. Tuh, ya. Oke. Kita gali sesuai kurang lebih segini teman-teman ya. Ini kalau mau paling tinggi segini ya. Nanti mudah-mudahan di ruas ini nih nanti keluar akar tambahan ya. Itu kalau kita mau dalam menjadi nanti akarnya lebih cepat banyak ya. Di sini keluar lagi. Double atas bawah ya Kang. Ya betul. Nah, untuk juga barangkali kita khawatir ada jamur ya. Ini setelah tanam bisa kita siram dengan hidrogen peroksida teman-teman. Untuk antisipasi barangkali kayak tadi ya, kita wah nggak nyaman nih takutnya menyebar. Kita bisa setelah tanam itu kita siramnya dengan hidrogen peroksida. Larutannya itu dengan konsentrasinya yang 50% hidrogen peroksidanya 2 mili per liter air untuk siram ke perakaran ini ya. Biar barangkali ada calon-calon jamur bisa teratasi. Oh, antisipasi ya Kang ya. Ya betul. Tapi kalau tadi cuma sedikit gitu, insya Allah aman teman-teman. Panasan nanti ya di sini. Kita sering juga ngalamin seperti itu. Alhamdulillah aman. Ya, lalu kita siram. Siram doang apa boleh pupuk? Pupuk boleh karena memang bibit-bibit kita ini juga sebelum tanam juga di tempat pembibitan udah kita kenakan pupuk NPK teman-teman dan magnesium sulfat. Jadi tapi ini kita akan praktekkan ini aja dulu siramnya, nanti pupuknya kita nanti aja mungkin sekitar semingguan lagi ya, atau besok atau maksimal 2 minggu lagi lah. Tadi pas kita tanam tanahnya cuma lembab-lembab kuku ya teman-teman, tipis ya, ya kita siram lah. Tapi kalau memang pas kita tanam media itu sudah kondisi bekas disiram ya nggak usah dulu. Yang penting kan akar ketemu air ya ada. Ini karena masih udah agak kering ya kita siram lah. Siram bagusnya pagi apa sore sih? Idealnya pagi. Tapi sore pun kira-kira habis asar sampai jam 6 itu masih nggak masalah. Tapi kalau hawa dingin banyak ini ya jarang hujan itu hindari malam teman-teman ya. Karena nanti efeknya takutnya terlalu lembab jamur. Oke, nah ini sudah ditanam. Nah, gini bikin idealnya kita pupuk kapan? Paling cepat seminggu lagi, paling lambat 2 minggu lagi kurang lebih. Nunggu mungkin akar mulai gerak ya teman-teman ya. Ya kita pupuk. Pupuknya apa aja? Kebiasaan kita ini teman-teman, pupuk pertumbuhan ya. NPK 16-16. Anggaplah gini kita punya air 1 ember 5 liter ya, itu patokan 5 liter standar. Nanti kalau 10 liter berarti tinggal kalikan 2. 5 liter air itu 1 sendok NPK 16-16 ditambah setengah sendok magnesium sulfat. Untuk awal persis banget ini kalau kita mau juga bisa menambahkan setengah sendok urea untuk menaikkan kadar nitrogennya. Tapi kalaupun enggak apa-apa teman-teman, minimal NPK plus magnesium sulfat. Kocor untuk pohon segini paling butuh 1-2 gayung cukup teman-teman ya. Tuh gayung cukup. Nah untuk penyiraman musim panas nih kita usahakan jangan cuma di titik sini teman-teman ya. Media ini usahakan basah ya. Basah biarpun enggak tiap nyiram selalu dipulin. Intinya sekali-kali lembabin semua media ini biar di kisaran media ini terasa basah semua ya, lembab, jadi akar nanti cepet nyebar gitu nyari tanah yang basah.
gitu. Lalu jangan lupa juga setelah tanam juga antisipasi hama semprot, insek atau punginya. Bebas minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Pakai funginya apa, inseknya apa Kang? Insek yang sering kita pakai, inseknya nih kita ada minimal 2 ya. Ada Demolis sama Apidor. Demolis yang kontak kerjanya, yang Apidor yang sistemik, yang bisa nembus ke jaringan daun-daun ya, gitu, ke batang. Untuk punginya yang kontak ada Apidor, yang sistemik ada Nativo. Jadi 4 lah kurang lebih itu ya. Bukan hanya itu, tapi tentunya banyak. Teman-teman silakan mau pilih merek apa, karena belum tentu kita cocok, teman-teman cocok gitu kan. Bisa dicobalah gitu. Juga biasa kita ada pungi untuk masa-masa buah udah mulai matang tuh ada jadam sulfur gitu kan. Ini kita akan lanjut ke contoh yang mau kita kasih gambaran ya. Tapi intinya mau model teralis kayak gini ya tuh, atau melingkar ya di pot kayak gini-gini teman-teman ya nih ya, atau teralis kayak gini sama teman-teman, cuma beda bentuk ya. Nanti perawatannya apapun sama, cuma beda bentuk. Oke, ini kita coba gambarin dulu Kang, sedikit Kang di sini Kang. Nah ini yang model melingkar teman-teman ya. Berarti kita lingkerin. Nanti kalau model teralis kayak gini ya tinggal kita belokin, lurusin gitu ya bedanya. Nah ini setelah kita tanam, kita arahin ke sini teman-teman ya. Ini kita gambarin model teralis atau melingkar dulu. Nah di sini nih kebiasaan kita, kalau pohon ini terasa masih belum vigor, kita akan potong dulu Kang. Seperti bibit tadi juga kita tanamkan, itu ada pemotongan tujuannya supaya batang lanjutannya lebih besar. Nah kita belokin ya, belokin langsung. Jadi kita angkat tinggiin dulu, setelah 1-2 meter lalu direbahin, enggak, langsung belok sedikit-sedikit teman-teman. Jadi ngebentuk tunas airnya ini tersiernya langsung. Nah ini udah kita potong sini. Nah terus, nah setelah jalan masih kurang gemuk misalkan, kita potong lagi, potong misalkan bat, tunas airnya dibersihkan. Nah ini berarti di sini aja udah 1-2 kali potong tuh. Nah ini alhamdulillah udah mulai aktif nih ya. Nah ini kemudian nih karakter anggur basanti ini agak kurus teman-temannya. Nah biarpun nih ujungnya tuh iya. vigor ya, memang begini karakternya. Oke, nah contohnya seperti ini nih yang udah jadi nih. Kalau udah melingkar teman-teman ya, ini nih kita tunas batang tersiernya nih yang akan kita berdirikan seperti ini. Ini dari tunas air teman-teman, bukan dari bat. Kita nyoba dari bat tuh bukan nggak bisa, lama justru kurang efektif. Jadi tunas air aja. Jadi supaya menumbuhkan tunas air supaya banyak ya, kita bikin sekunder ini sehat dulu, gemuk dulu. Caranya apa? Selain tadi media yang gembur bagus, terus matahari yang cukup, nggak ada oper penyiraman, nggak ada oper pupuk, dan juga melakukan pemotongan. Makanya kita sering melakukan pemotongan supaya sekunder di sini gemukin dulu, supaya ketika dia tumbuh sekundernya tunas airnya aktif. Jadi tersiernya nanti tinggal kita berdiri-berdirikan gitu Kang. Contohnya seperti ini ya, nih tuh udah pada jadi. Semuanya dari tunas air teman-teman, nggak ada yang dari bat ya. Tunas air ya Kang ya. Betul. Batnya masih tuh ada ini ya. Batnya masih ada utuh tuh teman-teman ya. Ya. Tuh batnya masih ada teman-teman. Betul. Tuh di sana tuh. Tuh yang di pojokan. Ya. Tuh tunjukin Kang. Ini batnya nih masih ada teman-teman. Kelihatannya ini tuh batnya tuh ya. Oke, jadi tunas air aja bisa jadi gede Kang ya. Jadi Kang. Ya kan ya. Nggak harus nungguin bat sama ya. Aja. Malah kelamaan kalau bat ya. Betul. Cuma dengan cara tadi digedekan, kalau masih belum kuat dorongannya potong ya. Betul. Jadi kalau subur nanti kan melingkar ya. Kita berdirikan, ada yang panjang dikit, potong ujungnya supaya yang lain ngejar Kang. Terus nanti kan sekunder setelah dapat 1 lingkaran, tersiernya udah terpenuhi, mungkin target misalkan 10 tersier udah dapat, sekundernya udah dapat 1 lingkaran, potong, tapi lebihkan dulu minimal 30 cm sekundernya. Misalkan ini Kang tadi ya, nih teman-teman suka mungkin kurang paham ya. Ini misalkan kita udah dapat 1 lingkaran ya, anggaplah kita mau potong di sini nih. Ya, ketemu lingkarannya ya. Nah, misalkan ya, 1 lingkaran di sini. Ya.
Nah, ini kita lebihin dulu nih, minimal 30 atau 40 cm ya, kurang lebih. Nah, baru kita potong di sini, teman-teman. Gitu. Jadi kurang lebih segini nih yang kita buang nih. Nanti tentunya nutrisi kan berbalik ke belakang. Iya. Nanti tersier dari ini pun yang tadi ada tunas air, insya Allah akan membesar semua. Biarpun ya kadang-kala ada 1-2 yang ketinggalan gitu, nggak bisa sempurna banget. Tapi kadang-kala juga dapat yang 100% bagus semua. Ada mungkin 80%, 75%, sisanya yang kecil, wajar lah gitu. Ini teman-teman ya, mungkin masih banyak yang bingung pemotongan ini nih tersier untuk biar rata. Jadi gini, ketika kita tumbuhin ya, biasa kan ada yang ngebut ya, ada yang lambat. Di posisi manapun minimal 20 cm lah lebih tumbuh. Misalkan yang lain udah 30 cm, yang lain 20 cm. Yang 30 cm itu kita potong pucuknya nih Kang. Tak gitu ya. Nah, ini kita contohkan yang penyendatan atau pemangkasan tersier yang di tunas air. Nah, ini ya. Ini 2 nih figure sendiri teman-teman. Nah, ini yang lain pendek nih. Ya, tuh masih emang dia di belakang masih pendek ya. Nah, ini nih yang ini nih, ini kita potong tuh. Udah kita potong pucuknya. Tadinya segini nih teman-teman ya, pucuknya ya. Nah, kalau motong ini nggak harus nunggu 2 jengkal. Yang dibuangnya pucuknya. Nih, ini juga. Nanti tunas airnya kita naikin lagi. Ya, tuh. Nanti ini kesendat, ini naik nih pelan-pelan. Gitu. Terus Berarti ini kesininya berapa senti Kang? Ada patokan kayak gitunya nggak? nggak mesti Kang. Nggak Intinya kalau dia tumbuhnya udah ninggalin yang lain lebih jauh ya. Ninggalinnya lebih sedap. kira-kira 1 jengkal kah? Ya, Sama kurang temennya? lebih 15 cm 20 cm lah. Iya, Nah, ini kan ya siap. tuh. Ya, ini baru benar. disendat nih. Ya, Tapi ya. kalau mungkin beda-beda 5 cm, 2 cm, Aman udah ya. biarin aja kayak gini nih. Ini masih ngimbang ya teman-teman ya. Tuh, Dari awal imbang ya. Tuh, ini lebih tinggi tapi nggak seberapa. Iya. Nah, jadi biarin aja dulu. Kalau imbang mah biarin. Biarin dulu. Iya. Oke. Maklum dia agak tinggi duluan karena di depan. Nanti kalau memang tahu ada yang set, ya jadi gitu di tengah-tengah atau di ujung tinggi duluan. Yang belakang ketinggalan ya, berarti yang tinggi duluan tahan ujungnya. Terus gitu ya. Sampai 1 lingkaran dipotong, lebihkan dulu 20 cm apa 30 cm apa 40 cm. Kita contohin kalau model para-para, teman-teman. Nah, ini ada kalau ini jenis Yumi Rembo. Rembo nih yang karakter pohonnya kurus, kecil, melehoy. Tapi kalau udah akar udah bagus, sehat, dan ini juga sama teman-teman. Ini kalau ini di mana pemotongannya? Nah, ini di sini. Di sini memang kita bikin supaya ke atas lebih gemuk, kita potong dulu. Potong pecahkan bat ya. Kalau model gini potong kita lanjut ke atasnya pakai bat teman-teman, bukan tunas air. Ya, kalau pembentukan batang utama beda kalau penyendatan tersier ya kayak tadi itu tunas air yang nerusin ya teman-teman. Nah, ini potong. Nah, terus sudah sini kemarin kita udah cukup gemuk, tapi saya mau coba bismillah lebih gemuk lagi. Potong lagi sini Kang. Nih. Nih. Wah, lebih gede lagi ya. Pecahkan bat lagi. Nah, alhamdulillah tuh lebih sehat lagi. Nah, ini tuh insya Allah ini nanti lanjut langsung belok teman-teman. Belok ya. Nah, itu tadi kalau ininya udah gemuk, nanti tunas airnya aktif, udah tinggal kita rebah-rebahin. Terus ya, contoh yang udah mulai rata ya. Nah, ini kan tadi seperti sebelumnya kita potong di sini, ini juga di sini Kang nih. Potong sini ya, potong Gede sini. banget ya. Sejempol saya Jadi, lebih nih, gokil. Jangan Masya khawatir Allah ya. teman-teman. Iya. Biarpun di sini kita nggak pelihara tunas-tunas air, jangan khawatir. Pokoknya kalau udah belok, nah di sini tersier rapi, tumbuh, sekunder dibatasin, apalagi tersier udah disendat-sendat, ini pun membesar ya teman-teman. Biarpun kita belum fase pembuahan ya, ini udah membesar tuh, udah ngimbang ya, tadinya kecil. Nggak usah khawatir, nggak usah kita pelihara tunas ini dipanjangin, nggak usah buang energi. Mendingan langsung belok. Kalaupun di sini mau dipelihara, misalkan ya teman-teman, tunas airnya saran kita 1-2 daun aja tunas air sama daun utama. Nanti perlahan-lahan dibersihkan. Kalau ini udah mulai banyak ya, gitu. Nah, ini udah disendat, dipotong sekundernya di sini. Berapa Ya. meter? Nah, tergantung teman-teman. Jangan terlalu fokus harus panjang, harus pendek ya. Kalau kita sih target ini 20 Kang. Sini 10, sini 10. Cuma ini kebetulan karena di sini ada Malika ya. Ini yang lagi kembang juga. Aja kita dibikin 99 Kang. Sini 9, sini 9 Kang. Nah, tapi udah rapih nih. Rapi banget. Ibaratnya nggak ada ngompong lah kalau ini. Ngeliatnya seneng banget ini asli. Ini tunas air semua nih Kang. Iya.
Pernah saya ya, tapi Ya. gede banget jadinya ya. Nah, biarpun nggak semua 100% jadi kayak gini ya, ada juga yang kadang ompong Iya, gitu. betul. Cuma kan tekniknya memang tahu ya, kita bentuk ulang kalau mau. Cuma kalau kita hitung-hitung kelamaan lagi adalah yang penting nggak sempurna juga, yang penting cukup tersier ya kita lanjut gitu. Padahal Yumi Rembo ini tadi menurut Kang Rodi termasuk yang melehoy ya, Melehoy. tapi dengan cara yang kayak tadi itu Betul. jadinya nyenengin banget ya. Nah, Iya nggak? betul. Sama tuh dan terus air. Iya iya iya. Bahkan kita kalau bikin bibit pun teman-teman, mungkin jenis lain bisa ngacir. separohnya waktunya. waktunya Jenis lain mungkin anggaplah mungkin 2 bulan bisa kejual. Kalau Yumi Rembo butuh 4 bulan. Karena emang agak lambat di awal. Tapi kalau bibit udah standar jual, kita rawat dengan seperti ini tadi ya, ada pemangkasan. Jadi teman-teman. Dan alhamdulillah biarpun dengan lakukan pemangkasan ini, tadi kita 5 bulan, 6 bulan udah bisa pembuahan. Masih tetap ya Kang Bukan ya. jadi ke 7 bulan, 8 bulan, apa 10 bulan. Biarpun ada penyendatan-penyendatan. Karena ketika udah belok ke sini, tunas airnya banyak, Iya, rapi, betul. jadi Rapi dan langsung subur matang, ya. langsung batangnya. Betul betul betul, betul. Benar Nah. benar benar. Ya kayak gini ya kemarin nih. Kemarin udah ada yang disendat nih teman-teman. Pertama nih bahkan nih, ini udah disendat nih potong sini. Waktu iya. ketika dia tumbuh paling ngacir nih. Ya. Ngacir ya paling baru Nah, 20 yang lain bulan baru ya. ini dia udah ngacir, kita sendat Iya, dikit. Ini nih ada 2 nih Kang ya, sendatnya. Betul. Nah, lalu di sini kita sendat lagi supaya yang lain ngejar lagi. 1 2. Nah, Iya gitu ya. dan ini disendat di sini ya Iya. teman-teman ya. Yang ini full Kang ya. Yang ini full karena memang dari awal enggak ngacir duluan ya. Terus gitu. Nah, di sini baru nih kita siap-siap nanti penyetopan permanen teman-teman ya. Tapi kalau ini kita rencana sebentar ini kita hitung dulu. 1 2 3 4 5. Ini cuman ada 1 meter teman-teman. Ah, ini pun segini kita biasanya kita stop permanen di 1 meter atau 1,1 atau 1,2. Lihat kondisi teman-teman. Kalau segini kayaknya udah cukup ya kita stop itu kan di 1 meter. Nah, ini pun udah mulai stop nih. Udah potong tadi ya. Nih, ini tadi potong. Ini tadi potong nih. Udah deh kayaknya udah kita stop permanen Kang, segini Kang. Nah, terus tunas air bagaimana yang ada di tersier ini? Nah, ini kita lihat nih. Dari 5 ke bawah udah kita bersihkan. Ya Kang. Yang di sini masih ada tuh. Bahkan masih ada 1 2 ruas ya. Ini udah keluar tunas lagi Kang. Ya kita Potong ya? rapikan lagi gitu. Sisakan dua daun gitu ya. Betul. Karena juga kita kan nggak pakai naungan teman-teman. Jadi harus dijaga jangan sampai bat-bat yang mau calon pembuahan nanti pecah sebelum waktunya gitu. Nanti kalau udah sini Kang, tersiernya ini mulai mencoklat kurang lebih 15 atau 20 cm ini sini Kang. Ya, teman-teman ya. Ada contohnya nggak Kang? Kebetulan yang mulai baru musim mencoklat. pembuahan nggak ada juga yang mau dipangkas. Belum ada. Nanti gini Kang, ini udah mencoklat lah. Ini ya semuanya udah mulai mencoklat. Mencoklatnya berapa? 20 cm? 15 sampai 20 cm kurang lebih. Untuk pembuahan pertama ya. Iya, iya. Barulah masuk pupuk pembuahan pertama Kang. Gitu. Lalu sekitar 1 bulan. Sekitar 10 hari, 7 hari sampai 10 hari sekali pupuknya. 4 kali sampai 5 kali. Paling cepat 3 kali. Lihat kondisi. Gitu. Nah, Punten Kang, tadi lagi dibelokin nih, bisa sampai seperti ini pupuknya apa nih Kang? Kalau pupuk sama. Seperti tadi kita bilang di awal pertumbuhan. Belum berubah. Nah itu tadi berubahnya. Kalau ini udah mencoklat Kang. Berubah ke pupuk fase pengisian nutrisi pembuahan sebelum pangkas. Siap. Jadi pupuk awal sampai begini, ini pun masih NPK 16 ditambah magnesium sulfat. Diseling pupuk kalsium atau diseling pupuk kalsium bisa pakai manohara atau pupuk karoteboron atau pupuk kalsium lainnya Kan. Pupuknya berapa pekan sekali, 2 minggu sekali kalau masa pertumbuhan dari awal tanam. Bahkan kita kadang-kala 3 minggu baru pupuk. Ya teman-teman. Jadi 2 minggu sekali, misalkan gini, 2 minggu. 2 minggu ke 2 minggu pupuk NPK plus magnesium. Di tengah-tengahnya nih, berarti 1 minggu dari pupuk ini pupuk kalsium. Bisa pakai manohara, karoteboron, kalit, dan lain-lain. Atau ya itu ya, bukan pupuk itu digabung, bukan. Pemakaiannya kita sendiri pupuk kalsium itu. Oke, dan ini kita kemarin masukin pupuk pembuahan setelah kurang lebih 1 jengkal mencoklat. Dan sekarang nih udah mulai memanjang ya, coklatnya ke sini. Nah, ketika stop kita awal di sini teman-teman, 1 meteran ya. Lalu pupuk pembuahan pertama kita kurangin 1-2 ruas. 1-2 ruas. Nah, ini sekarang nih udah 3 kali pupuk. Nih, udah 3 kali pengurangan.
Nah, sekarang sisa 1, 2, 3, 70 cm. Nanti kita akan kurangin kurang lebih 2-3 ruas lagi pemangkasannya. Nah, udah. Setelah itu kita tunggu bunganya. Pupuknya apa? Ketika pupuk tumbuhan kurang lebih 4 kali teman-teman ya. Ini udah 3 kali, nanti yang keempat kita akan pangkas MKP, SOP, plus magnesium sulfat, diseling pupuk kalsium Manohara. Fokus untuk pupuk sebelum pangkas itu fokus kalsiumnya kita pakai Manohara yang tanpa nitrat. Tuh kan. Dosisnya 2 gram per liter. MKP 2 gram per liter, SOP 2 gram per liter, magnesium sulfat 1 gram per liter. Untuk Manoharanya 1 sendok makan per 5 liter. Jumlah air berapa tergantung pupuk media teman-teman. Kalau makin kecil ya kira-kira mungkin 5 liter ya bikin 5 liter. Kalau kita ini 300 liter berarti butuh 15 liter air teman-teman. Berarti 30 gram plus 15 gram magnesium sulfat. Kurang lebih seminggu sekali, maksimal 10 hari sekali. Itu target kita. Tengah-tengahnya pupuk Manohara. Tuh. Yang keempat, berarti beda sama yang pertumbuhannya Kang ya, bisa 2 minggu ya? Yang pertumbuhan kadang-kala kita target 2 minggu, itu pun kadang-kala 3 minggu baru pupuk. Itu kita lebih longgar ya. Tapi kalau untuk tumbuhan kita lebih ketat ya. Cepet-cepetnya 3 kali. Kalau emang bat-batnya kok udah mulai pada pecah, yang ketiga kita pangkas. Standarnya 4 kali. Paling lama mentok di 5 kali kita pangkas tumbuhan. Nah, ini nih contoh yang sudah dipangkas. Kurang lebih saya pangkas tanggal 8 bulan 7. Berarti sekitar 20 hari ya, teman-teman. Ya, tuh udah bunga-bunga ya, alhamdulillah. Cukup banyak. Ini jenis cherry kristal. Tapi jenis apapun itu kita perlakukan sama. Kita pangkasnya cari bat-bat potensial, pengurangan juga sama, pupuk-pupuk juga sama, dan lainnya sama teman-teman, baik yang teralis, melingkar, dan para-para. Cuma beda bentuk kerambatan aja gitu. Terus perawatan bunganya Kang? Perawatan bunga, satu, ketika bunga baru nongol kayak gini Kang. Nih, bunga kayak gini nih. Ya. Ini kemarin ya kurang lebih 1-2 hari udah kita celup atau semprot GA3 ya, untuk narik lebih panjang. Itu fase pertama kita pakai untuk jenis ini rata-rata 200 mili per 1 tetes biges. Nah, ini lari ke sini nih. Udah ini kurang lebih 2 hari lalu atau 3 hari lalu kita aplikasi GA3 yang kedua. Berarti brokoli udah manjang ya, belum merenggang begini, tapi masih ngumpul. Itu aplikasi GA3 yang kedua supaya ini sekarang jauh lebih manjang. Panjangnya. Ya, dan tiap-tiap pohon punya karakter panjang malainya beda-beda teman-teman. Rembo lebih panjang, terang lebih panjang. Ini sedang nih untuk cherry kristal ini ya. Oke, nah juga sisi lain ketika brokoli sebelum mekar, jangan lupa teman-teman semprot inseknya ya. Terus sekali-kali pungi, minimal 1 kali untuk menjaga supaya nggak diserang sama krip, terutama suka nyerang saat brokoli. Udah, setelah itu kita penyiraman diatur, jangan berlebih, jangan over, jangan juga kurang, apalagi musim panas begini supaya nggak layu, nggak kurang air gitu ya teman-teman ya. Nah udah, nanti ini setelah mekar baru nanti kita lakukan pemupukan lagi, penyemprotan lagi. Pemupukan setelah mekar apa Kang? Itu namanya pupuk pengisian buah. Ini di sana tuh ada. Ayo yang gas. udah jadi pentil. Gas. Ya. Pas bunga ini tadi nggak diserang, nggak dipupuk lagi Kang sampai beri. Gini teman-teman, kalau di pas bunga seperti ini ya, nih, atau itu yang udah memanjang, itu menjelang mekar, stop dulu menjelang mekar. Kalau ini cukup siram aja kalau itu. Kalau ini nih, pilih-pilih kita aja teman-teman. Kalau kita ngerasa pengen tambahin. Tapi dosisnya agak diencerin, agak rendah. Tapi kalau udahlah cukup, kita kemarin juga misalkan udah 5 kali, ya udah cukup. Itu jadi inilah piling-piling kita aja. Menurut kita nggak wajib dipupuk lagi di saat seperti ini. Tapi kalau mau pun kasih nggak masalah, tapi perhatikan dosisnya. Lanjut pupuk lagi ya kurang lebih seperti ini. Nih, ini udah pasti pupuk pengisian buah Kang. Pupuknya apa? Kemarin 3 hari lalu udah kita pupuk tanggal 29. NPK 16 seimbang, dinaikkan kaliumnya pakai SOP. Jadi NPK 16 plus SOP ditambah lanjut juga magnesium sulfat, campur 3 pupuk itu. Dosis NPK 1 sendok makan, SOP-nya setengah sendok makan, magnesium sulfatnya setengah sendok makan untuk 5 liter air.
Kalau kita butuh 15 liter air tinggal kali 3. Itu Kang ya. Lebih. Nah, ini berapa hari sekali pupuknya? Kurang lebih 10 hari sekali. Diseling tengah-tengahnya pupuk kalsium. Boleh manohara, boleh kalnit, boleh kartoboron. Dosis kalsiumnya Kang? 1 sendok per 5 liter. Udah gitu sampai kurang lebih nanti umur 80 atau 85 HSP biasanya kita penyedotan pemupukan. 85 HSP ada nggak? Belum, tapi ada di 70. Wah, 70 Sekarang nih. Ini yang paling menarik nih, saya tertarik banget ke sini. Nah, ini kalau ini baru 73 HSP. 73 HSP. Ini paling nanti 1-2 kali lagi pupuk, maksimal 80 sampai 85 HSP stop pemupukan. Dan biasa pupuk terakhir nanti kita cuman SOP aja, kalium aja plus magnesium sulfatnya. NPK-nya kita tinggalkan. Dosisnya Kang? Dosis sama 1 sendok. Bentar. 5 liter per setengah sendok kalau itu ya, MKP ya. SOP setengah sendok. Magnesium sulfat setengah sendok untuk 5 liter air. Kalau kita butuhnya 10 liter tinggal kalikan 2. Itu pupuk terakhir. Udah, setelah itu cukup siram, kurang-kurangin dikit sampai jangan terlalu basah biar nggak pecah buah juga, biar juga lebih manis. Gitu kan. Jadi kalium sama magnesium sulfat itu nambah rasa juga lah, biar lebih bagus, dan pengurangan air supaya lebih garing. Biar nggak terlalu berair juga menghindari pecah. Gitu. Kadang-kala buah mulai berubah warna itu juga ada pecah kan. Kalau kebanyakan air gitu ya. Kalau nyiramnya berlebihan mulai pecah, maka perhatikan ya teman-teman ya. Apalagi kalau banyak hujan itu lebih hati-hati lagi. Nah, nanti panennya standar sih teman-teman ya. Terutama untuk basanti ini ya, karena tiap varian beda-beda. Ini paling 95 HSP juga udah habis teman-teman, udah dipanen. Tapi rata-ratanya anggur itu 100 sampai 110 HSP hari setelah pangkas. Jadi bisa selesai panen gitu. Jadi untuk basan ini paling nanti 95 juga biasanya udah habis, udah selesai panen. Karena enak ya, sebelum lama ya. Paling cepet ini salah satunya ya Kang ya? Salah satunya, seperti Gospi juga ya, Malika juga hampir sama lah, ketahanan, kecepatan untuk rasa enaknya ya. Biarpun dari biji mungkin belum coklat tapi udah enak rasa gitu. Terus setelah panen Kang, ngapain lagi sini? Bentuk ulang lagi, kembali ke awal lagi, normal lagi. Pangkasnya seperti apa? Nah kayak gini, nih. Ya teman-teman nih, ini contoh aja ya. Nih, ini kita sisakan 1, 2, 3, maksimal 4. Nah, ini ruasnya pendek-pendek, jadi kita potong 4 nih. Setelah panen, istirahatkan seminggu 2 minggu. Istirahatkan ya. Potong nih. Ada yang 2 ruas, 3 ruas, ya tuh. Nah, ini tunas keluar lagi. Ini nanti jadi tersier baru lagi. Terus gitu siklusnya ya. Ngulang lagi nanti ya. Ulang lagi, pertumbuhan lagi, pupuk. Nanti mulai mencoklat lagi, pupuk tumbuhan lagi, berbuah lagi, panen lagi, potong lagi, terus gitu aja. Jadi ini batang permanennya di sini nih. Ya, batang permanen ini primer sama sekunder. Biarpun kalau terkendala nanti di sini tunas airnya atau tunas barunya tersiernya terlalu sedikit, kita jalan keduanya potong di sini. Nah, ulang lagi ya, potong kayak yang kecil itu ya. Sekunder ulang. Iya. Kalau tersier yang baru ini kita terlalu sedikit, kurang banyak. Potong di sini. Nanti bentuk sekunder ulang, cari satu tunas yang bagus, direbahkan lagi. Tersier dari tunas air lagi. Udah gitu terus muternya siklusnya. Siap. Makasih banyak Kang, informasinya lengkap, super lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.